Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Ramdan Hidayat Ma'ruf dari kelas MJ 203. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester, di mana untuk saat ini kita berada di semester genap tahun ajaran 2022-2023 dengan mata kuliah Estetika Humanisme dengan dosen Ibu Dr. Nur Hasanah Haspiani. Berikut adalah soal ujian, yaitu membuat suatu karya dalam bentuk rekaman video. Karya tersebut diisi dengan konten presentasi yang dilakukan secara individu atau personal. Materi presentasi terdiri dari beberapa topik yang telah dipelajari dalam rangkaian perkuliahan Estetika Humanisme. Oleh karena itu, silakan memilih salah satu dari topik-topik berikut. Saya akan memilih 3 topik, yaitu Personal Studies, Self-Concept, Vision, and Mission. Dan berikut adalah jawaban ujian. Baik, saya akan menjawab dan menanggapi terkait masalah flexing dengan konsep yang akan saya pilih. Flexing adalah menunjukkan sesuatu kepemilikan atau pencapaian dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan. Tanggapan saya dan contoh pada kehidupan sehari-hari mengenai flexing dengan menggunakan 3 konsep dalam kajian mata kuliah Estetika Humanisme sebagai berikut. A. Personal Studies. Sesuai dengan yang sudah dipelajari, banyak ahli yang setuju dan mengatakan bahwa kepribadian berasal dari bahasa Latin, yang mengacu kepada topeng teatrikal yang dikenakan aktor-aktor zaman Romawi. Persona atau topeng ini memproyeksikan sebuah peran atau penampilan yang keliru. Namun, tidak semua ahli sepakat dengan hal ini karena kepribadian harusnya mengacu pada sesuatu yang lebih dari sekedar peran yang dimainkan manusia. Kepribadian menurut Fest adalah pola-pola dari sifat yang relatif permanen dan memiliki karakter unik secara konsisten, dan yang pada akhirnya memunculkan perilaku individu. Kepribadian yang relatif menetap cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tujuan dan tuntutan yang diberikan terhadap seseorang. Rosita 2018, dan berikut adalah sumbernya. Berdasarkan hasil pembelajaran personal studies di atas, kaitannya dengan kasus pertanyaan di atas, penulis menyimpulkan bahwa memang dalam diri manusia itu terdapat beberapa kecenderungan, salah satunya adalah butuh pengakuan. Yang dimaksud butuh pengakuan, yang penulis maksud adalah butuh pengakuan bahwa mereka sudah berhasil memiliki harta, sehingga muncul perilaku individu untuk mendorong, memperlihatkan, atau pamer harta tersebut, baik secara langsung atau posting di media sosial. Dan ini diakibatkan oleh seseorang yang tidak dapat bersyukur dengan apa yang didapat, tanpa melihat orang yang secara materi masih di bawah. Jadi kesimpulannya, pandailah bersyukur dan tetap rendah hati agar harta yang didapatkan dapat membawa keberkahan baik untuk diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar. B. Self-concept. Konsep diri yaitu keseluruhan aspek diri yang dipahami yang dapat ditunjukkan bila kita mengatakan I and me. Konsep diri, konsepsi seorang terhadap dirinya sendiri. Konsepsi ini merupakan perangkat karakteristik pada diri yang dapat diamati fisik, tinggi, berat, dan sifat, pendiam, senang, terbuka, dan sebagainya. Menurut Brooks, konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Dalam konsep diri, kita sebagai objek dan subjek proses persepsi. Konsep diri positif dan konsep diri negatif. Berdasarkan hasil pembelajaran self-concept di atas, kaitannya dengan kasus pertanyaan di atas, maka penulis menyimpulkan, setiap manusia tidak seterusnya berada dalam kondisi positif. Ada kalanya manusia tersebut berada dalam kondisi negatif. Iman yang melemah yang diakibatkan masalah yang terjadi, sehingga muncul perasaan ingin terbebas dari masalah tersebut dengan menampilkan atau memamerkan harta tersebut. Dan langkah yang harus diambil apabila kita dalam kondisi yang negatif, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan masalah di luar batas kemampuan.
Lalu yang selanjutnya, vision and mission. Pengertian visi sama dengan mimpi, gambaran, penglihatan, pandangan visi mengandung gagasan apa yang akan terjadi yang dirumuskan di masa sekarang, tetapi berorientasi pada pencapaian masa depan. Pengertian misi, turunan tahapan operasional sebuah visi. Misi berisi penjelasan tentang apa yang ingin dicapai dan apa tujuan mendasar yang menjadi ruang lingkup kegiatan. Organisasi atau lembaga. Perbedaan visi dan misi dapat disimpulkan perbedaan visi dan misi adalah bayangan dan cara kita melihat gambaran suatu tujuan pada masa depan. Sedangkan misi adalah cara dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan saat ini juga demi mewujudkan visi yang sudah kita rencanakan. Dan berikut adalah sumbernya. Berdasarkan hasil pembelajaran visi dan misi di atas, kaitannya dengan kasus pertanyaan di atas, maka penulis menyimpulkan setiap manusia dalam hidup harus punya tujuan yang akan dicapai, sejauh mana untuk duniawi dan sejauh mana untuk akhirat. Dan apabila manusia hanya mencari tujuan duniawi, maka perasaan atau perilaku untuk pamer harta akan sangat menggoda untuk dilakukan, agar orang lain tahu bahwa kita mampu dan banyak harta. Seolah-olah itu adalah kepuasan yang nikmat, padahal dengan kita berperilaku seperti demikian, banyak orang yang tidak nyaman dengan perilaku tersebut, terlebih apabila orang tersebut adalah public figure atau pejabat. Agar kita terhindar dari tujuan duniawi saja, kita harus meyakini bahwa hidup ini bukan hanya di dunia saja. Setelah di dunia akan ada kehidupan akhirat yang kekal. Dan kita harus mempersiapkan kehidupan akhirat tersebut dengan baik. Dengan berperilaku yang baik di dunia sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti hadis dan Al-Quran. Mudah-mudahan fenomena yang disampaikan di atas atau flexing tersebut tidak terjadi pada diri kita, dan mudah-mudahan harta yang kita dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Sekian penjelasan terkait dengan materi yang diujiankan pada UAS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.